Guys, pernah nggak sih kalian mikir, coba bayangin deh, kalau T-Rex gitu ya, tiba-tiba nongol pas lagi CFD di Sudirman. Wah, kacau banget pasti. Tapi sebelum imajinasi kita makin ngaco nih, kenalan dulu dong. Gue Mila. Dan gue Fadil. Asik, ketemu lagi kita. Selamat datang lagi di Pod FM. Bener banget. Podcast Fadil dan Mila. Tempatnya kita nih ngobrolin hal-hal random yang bikin penasaran tapi sambil ngakak pastinya. Betul banget. Pokoknya kita siap nemenin sore kalian lah, biar nggak bengong aja. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga pada seger waras ya. Nggak kayak pikiran kita nih yang suka random kemana-mana. Oke deh, nyambung soal T-Rex tadi nih. Jadi, kita tuh nemu bahasan seru banget ya dari berbagai sumber lah. Soal skenario yang agak mustahil sih, tapi seru aja gitu dibayangin. Gimana kalau dinosaurus non-burung itu nggak jadi punah dan masih keliaran sampai sekarang? Waduh, kebayang nggak sih ramenya? Itu gimana coba? Ini tuh kayak lo tiba-tiba mau balikan gitu sama mantan dari 10 tahun lalu. Udah beda banget dunianya kan? Penasaran sih, tapi udah pasti ribet banget urusannya. Hahaha, bener banget. Aduh, iya juga ya. Oke deh, oke. Langsung aja yuk kita kulik bareng. Kenapa sih mereka tuh kayaknya nggak mungkin bisa survive gitu di zaman kita? Katanya nih, kendala pertama banget itu soal napas ya. Banget. Jadi gini nih, zaman dinosaurus dulu itu kandungan oksigen di udara katanya bisa sampai 30%. Lebih pekat gitu. Nah sekarang kan cuma sekitar 21%. Buat dinosaurus yang gede-gede itu, napas di zaman sekarang tuh rasanya, aduh kayak lo disuruh lari maraton tapi pakai masker double, terus pakai helm full face lagi. Ngapnya parah banget kan. Belum lari juga udah kayak mau pingsan duluan. Buset, jangan sih. Baru narik napas aja udah kayak gitu ya perjuangannya. Itu belum ngomongin soal suhu loh, katanya beda jauh juga ya? Jauh banget bedanya. Dulu itu rata-rata suhu global lebih anget, sekitar 4 derajat Celcius lebih panas dari sekarang, dan cenderung stabil gitu. Sekarang, udah lebih adem kan, terus ada musim dingin, ada salju di beberapa tempat. Nah, buat mereka yang biasa hidup di tropis sejati, ini kayak, ibaratnya anak pantai yang biasa pakai kaos kutang doang, tiba-tiba disuruh liburan ke puncak pas lagi dingin-dinginnya banget, cuma pakai baju itu. Ya bekulah langsung di tempat. Ya ampun, kasihan banget T-Rex kalau mesti pakai jaket tebal sama syal gitu ya. Nah, selain udara sama suhu nih, katanya ada ancaman lain dari yang kecil-kecil tapi, wah mematikan banget. Kuman katanya ya? Nah, ini dia nih. Ini yang serem. Sistem imun mereka kan jadul banget ya. Udah puluhan juta tahun gitu-gitu aja, nggak pernah kena update patch terbaru. Jadi nggak ada data buat ngelawan bakteri sama virus modern kita sekarang. Ibaratnya tuh, kayak lo coba buka aplikasi TikTok di HP Nokia jadul yang cuma bisa SMS sama telepon. Ya mana bisa kan? Langsung ngehang, layarnya blank putih. Astaga, ya ampun, berarti kena flu biasa aja gitu bisa langsung KO dong ya mereka? Oke, udah sesak napas, kedinginan, gampang sakit pula. Terus mereka mau tinggal di mana coba? Udah nggak ada tempat dong? Itu dia masalah berikutnya. Habitat asli mereka, kayak hutan-hutan purba yang isinya pakis raksasa atau rawa-rawa luas gitu, kan udah nggak ada. Udah jadi kota beton, atau perkebunan sawit, atau hutan yang isinya tanaman udah beda banget. Terus, makanan utama mereka kayak jenis-jenis pakis tertentu gitu, juga udah langka, udah keganti sama rumput kebanyakan. Nah, sistem pencernaan mereka itu nggak cocok buat makan rumput. Mirip kayak lu balik ke warteg langganan pas zaman kuliah dulu, tempatnya udah berubah jadi kafe kekinian gitu. Mau pesen nasi orek tempe sama sayur asem, adanya cuma kopi susu gula aren sama kroffel. Bingung kan? Rasanya belum tentu cocok, harganya juga beda. Wah, iya juga ya. Jadi kayak gelandangan dong ya, terus kurang gizi gitu si Dino. Tapi kan sekarang juga banyak hewan gede, Mil. Nggak bisa gitu mereka, ikut nyari makan bareng gitu? Justru itu masalahnya lagi. Mamalia, ya kayak gajah, badak, harimau, termasuk kita manusia, ini kan berkembang pesatnya setelah dinosaurus punah. Kita ini udah ngisi semua posisi penting lah di ekosistem. Kalau dinosaurus tiba-tiba nongol lagi, itu ibaratnya kayak kakek-kakek yang udah pensiun puluhan tahun,
terus tiba-tiba mau ngelamar kerja lagi di perusahaan startup yang isinya anak-anak Gen Z super kompetitif, pakai AI segala macam. Ya CV lo udah nggak relevan sama sekali dong, udah ketinggalan zaman banget. Haha, benar, auto ditolak HRD ya. Oke, terakhir nih, yang paling penting kayaknya. Gimana kalau mereka ketemu sama penguasa bumi sekarang kita, manusia? Tapi, jujur aja nih, mereka juga nggak bakal aman dari kita. Ujung-ujungnya paling diburu buat koleksi, atau jadi tontonan sirkus, atau paling bagus ya masuk pusat rehabilitasi hewan purba gitu. Ini kayak, lu punya tetangga kosan baru yang badannya gede banget, serem, terus suka nyetel musik kenceng-kenceng malam-malam. Nah, tapi lo itu anaknya yang punya kosan. Awalnya mungkin takut, tapi lama-lama pasti lo cari cara kan, biar dia nggak bikin rusuh lagi. Nggak bakal bisa deh hidup damai sentosa bareng-bareng gitu. Jadi kesimpulannya nih, secara realistis kayaknya hampir nggak mungkin ya mereka bisa hidup bareng kita secara alami gitu di zaman sekarang. Bener-bener kayak mimpi aja ya. Secara ilmiah sih, kemungkinannya kecil banget. Bahkan bisa dibilang nyaris nol. Terlalu banyak banget rintangannya buat mereka. Udah beda dunianya. Oke guys, jadi gitu ceritanya ya. Walaupun emang seru banget sih ngebayangin ketemu Brontosaurus lagi nyemil daun di taman kota, tapi kenyataannya mereka tuh bakal ngadepin seabrek masalah. Dari susah napas karena oksigen tipis, terus kedinginan atau kepanasan yang ekstrim, gampang banget tewas sama penyakit modern, nggak punya tempat tinggal sama makanan yang pas, kalah saing sama hewan zaman sekarang, sampai ya pasti bakal konflik sama kita manusia. Intinya sih, ya, mimpi dinosaurus hidup lagi itu, mirip lah kayak lo ngerepin gebetan yang udah jelas-jelas friend zoning lo gitu. Fantasinya kayaknya indah banget ya, tapi kalau dipaksain kejadian, yang ada cuma sakit hati sama drama doang, nggak berkesudahan. Aduh, dalam banget itu sih, kena banget. Tapi dari sini kita jadi dapat pelajaran penting juga ya, betapa rapuhnya gitu loh keseimbangan alam itu, dan evolusi butuh waktu yang panjang banget. Kepunahan mereka dulu itu ya justru ngebuka jalan buat mamalia, termasuk kita ini, buat berkembang sampai sekarang. Setuju banget. Sekaligus jadi pengingat gitu buat kita nih yang sekarang jadi spesies dominan, supaya lebih bijak lah ngejaga bumi ini. Jangan sampai kita malah bikin event kepunahan versi kita sendiri gara-gara ya itu, nggak peduli sama lingkungan. Sip, bener banget. Oke deh, kayaknya segitu dulu ya obrolan ngalor ngidul, tapi semoga ada manfaatnya dari kita berdua hari ini. Iya nih, jangan lupa pantengin terus Pod FM Podcast Fadil dan Mila ya, buat keseruan-keseruan lainnya. Gua Fadil. Gue Mila, pamit dulu ya semuanya. Sampai ketemu lagi di obrolan random berikutnya. Dadah!